Surah Al-Baqarah, ayat 173. Sesungguhnya, Allah hanya mengharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dimaksud bangkai adalah binatang yang berhembus nyawanya tidak melalui cara yang sah, seperti yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas, namun tidak sempat disembelih. Dan yang disembelih untuk berhala. Dikecualikan dari pengertian bangkai adalah binatang air, ikan dan sebagainya, dan belalang. Binatang yang mati karena faktor ketuaan, atau mati karena terjangkit penyakit, pada dasarnya mati karena zat beracun, sehingga bila dikonsumsi manusia, sangat mungkin mengakibatkan keracunan. Demikian juga binatang karena tercekik dan dipukul, darahnya mengendap di dalam tubuhnya. Ini mengidap zat beracun yang membahayakan manusia. Darah, yakni darah yang mengalir, bukan yang substansi asalnya membeku seperti limpa dan hati. Daging babi, yakni seluruh tubuh babi, termasuk tulang, lemak, dan kulitnya. Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, artinya, bahwa binatang semacam itu baru haram dimakan bila disembelih dalam keadaan menyebut selain nama Allah. Adapun bila tidak disebut namanya, maka binatang halal yang disembelih demikian, masih dapat ditoleransi untuk dimakan. Kasih sayang Allah melimpah kepada makhluk, karena itu Dia selalu menghendaki kemudahan buat manusia. Dia tidak menetapkan sesuatu yang menyulitkan mereka, dan karena itu pula, larangan di atas dikecualikan oleh bunyi kelanjutan ayat, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Keadaan terpaksa adalah keadaan yang diduga dapat mengakibatkan kematian, sedang tidak menginginkannya, adalah tidak memakannya, padahal ada makanan halal yang dapat dia makan, tidak pula memakannya memenuhi keinginan seleranya. Sedang yang dimaksud dengan tidak melampaui batas, adalah tidak memakannya dalam kadar yang melebihi kebutuhan menutup rasa lapar, dan memelihara jiwanya. Keadaan terpaksa dengan ketentuan demikian, ditetapkan Allah karena, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penutup ayat ini dipahami juga oleh sementara ulama sebagai isyarat bahwa, keadaan darurat tidak dialami seseorang kecuali akibat dosa yang dilakukannya, yang dipahami dari kata Maha Pengampun. Keputusasaan yang mengantar seseorang merasa jiwanya terancam, tidak akan menyentuh hati seorang mukmin, sehingga dia akan bertahan sampai datangnya jalan keluar dan pertolongan Allah. Bukankah Allah telah menganugerahkan kemampuan kepada manusia untuk tidak menyentuh makanan, melalui ketahanan yang dimilikinya juga lemak, daging, dan tulang yang membungkus badannya. Lihat kembali uraian yang lalu pada ayat 155 Surah Al-Baqarah. Penjelasan tentang makanan-makanan yang diharamkan di atas, dikemukakan dalam konteks mencela masyarakat jahiliyah, baik di Mekah maupun di Madinah, yang memakannya. Mereka, misalnya, membolehkan memakan binatang yang mati tanpa disembelih dengan alasan bahwa, yang disembelih atau dicabut nyawanya oleh manusia adalah halal, maka mengapa haram yang dicabut sendiri nyawanya oleh Allah? Penjelasan tentang keburukan ini dilanjutkan dengan uraian ulang tentang mereka yang menyembunyikan kebenaran, baik menyangkut kebenaran Nabi Muhammad, urusan kiblat, haji, dan umroh, maupun menyembunyikan, atau akan menyembunyikan tuntunan Allah menyangkut makanan. Orang-orang Yahudi misalnya, menghalalkan hasil suap, orang-orang Nasrani membenarkan sedikit minuman keras, kendati dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit dari mereka yang meminumnya dengan banyak. Ayat 174. Sesungguhnya, orang-orang yang sedang dan akan menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit atau murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan dan tidak menelan ke dalam perutnya, melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Firman-Nya, menjualnya dengan harga yang sedikit, artinya adalah, karena betapapun banyaknya imbalan yang diterima akibat menukar keterangan Allah dan Rasul-Nya, harga yang diambilnya itu pada hakikatnya sedikit, jika dibandingkan dengan apa yang diberikannya, yaitu kesediaan disiksa di akhirat, walau, seandainya, siksa itu singkat dan ringan. Walaupun pada lahirnya terlihat bahwa, mereka makan makanan yang lezat, atau menggunakan sesuatu yang menyenangkan, tetapi mereka itu sebenarnya tidak memakan, yakni tidak menelan ke dalam perut mereka melainkan sesuatu yang akan mengantar mereka, di hari kemudian, ke dalam api neraka. Di sini, orang yang makan makanan haram dipersamakan dengan orang yang makan api, yakni keduanya akan mengalami kepedihan di dalam perut mereka. Bedanya hanya, yang satu diperoleh sesaat setelah perutnya penuh, sedang yang lain kelak di neraka, dan yang ini mengalami rasa perih dan ketersiksaan, jauh melebihi yang merasakannya di dunia. Kalau itu adalah siksa jasmani, maka penggalan ayat berikut mengemukakan siksa ruhani, atau kejiwaan. Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Berbicara kepada seseorang, merupakan salah satu bentuk keharmonisan hubungan. Tidak mengajak berbicara, bisa jadi karena yang bersangkutan dianggap remeh karena perbuatannya, sehingga wajar untuk diabaikan, dan bisa juga karena perbuatannya telah melampaui batas. Tidak diajak berbicara oleh Allah bermakna,
wajar mendapat murka, dan Allah juga tidak akan menyucikan mereka, yakni tidak akan membersihkan mereka dari dosa dengan jalan mengampuni mereka, tidak juga akan mengembangkan dan melipat gandakan ganjaran mereka, bahkan bagi mereka siksa yang amat pedih. Mengapa mereka mendapat sanksi demikian? Dijelaskan oleh ayat berikutnya.